Shalom teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum memulai ibadah online kita, mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Sekali kami mau memulai ibadah kami, biarlah ibadah kami Engkau sertai dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Oke teman-teman semuanya, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sekarang tiba saja kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kepada kami hati dan telinga agar kami bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Kami tak percaya dan kami tak melihat dari sini kalian begitu semangat, begitu bersukacitanya dalam memuji Tuhan. Nah, dalam keadaan apapun kita ya adik-adik, kita mau selalu bersyukur, bersukacita, bukan karena kita memiliki sesuatu barang yang mahal, atau kita mendapatkan hadiah dari orang tua, atau kita dapat juara di dalam kelas. Tidak itu ya, tetapi kita mau bersukacita dalam keadaan apapun kita mau selalu bersyukur. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, ya kan, dimana kita harus bisa sekalipun dia sangat kecil, sekalipun kita masih kecil ya adik-adik, tetapi kita mau menjadi berkat, menjadi dampak bagi semua orang. Nah, pagi hari ini juga kita mau belajar tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Yuk kita baca dulu kisahnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Kita fokus ya baca ayatnya, memperhatikan ayatnya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang ini yang memperlakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, dari kisah ini kita sama-sama belajar ya adik-adik, di mana seorang ayah, bapak, orang tua memiliki dua anak laki-laki. Bapak ini mempunyai dua anak laki-laki ya. Nah, dia pergi dan meminta tolong kepada anak yang pertama. Dikatakan, "Nak, ayah minta tolong kamu pergi ke kebun kita ya hari ini." Nah, anak yang pertama katakan, "Baik Pak," tetapi dia mengerjakannya enggak. Dia tidak pergi, dia tidak ada tanggung jawab adik-adik. Dia tidak bertanggung jawab apa yang diomonginya kepada orang tuanya. Dia bilang katakan iya, tetapi dia tidak mau mengerjakannya. Nah, diperhatikan oleh bapak ini, ayahnya, anak pertamaku ini kok tidak mau ya pergi, apa yang kuperintahkan dia tidak mengerjakannya. Nah, dia pergi kepada anak yang kedua nih, meminta tolong kepada anak yang kedua. Jadi apa jawaban anak yang kedua? Dikatakan ayahnya, "Nak, kamu pergi ke kebun kita ya." Nah, sekalipun anak yang kedua katakan ini, dia tidak mau menolak, tetapi dia pergi. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bapaknya ya. Dari cerita ini adik-adik, anak yang melakukan perintah ayahnya itu anak yang pertama atau anak yang kedua? Coba tebak adik-adik, siapa sih yang mengerjakan perintah ayahnya? Anak yang pertama apa anak yang kedua nih? Nah, kalau kita perhatikan setiap sifat karakter anaknya bapak ini adik-adik, ya kan, memang karakter yang pertama, sifat anak yang pertama ini baik banget, tetapi dia tidak bertanggung jawab ya kan. Sedangkan anak yang kedua ini dia melawan gitu ya, sifatnya sangat dikatakan tidak
taat ya kan, tidak patuh pada perintah orang. Tetapi dia disadarkan ya, dia sadar, nah dia mengerjakannya. Jadi kita sama-sama belajar ya adik-adik. Jadi setiap kita sebagai anak-anak gitu ya kan, kita harus taat, kita harus patuh pada perintah orang tua. Mungkin setiap kita kalau disuruh orang tua, nanti kamu kalau papa mama pergi, kamu jaga adik ya, cuci piring, cuci baju, beresin tempat tidur, beresin rumah. Nah, kalau kita tidak mampu ya adik-adik untuk mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan pada kita nih, jangan katakan baik Pak, tetapi ketika tiba nanti orang tua kita datang, apa yang terjadi? Satupun pekerjaan yang dipercayakan pada kita yang sudah disuruh, tidak ada yang bisa kita kerjakan, kita tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kita tidak bisa, jangan berjanji adik-adik, katakan tidak bisa ya kan? Karena firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah adik-adik, ketika kita tidak bisa mengerjakan sesuatu, jangan kita berjanji. Baik berjanji pada orang tua kita, kakak kita, adik kita, teman kita, siapa aja. Kalau kamu tidak mampu, katakan tidak bisa. Hari ini aku sibuk punya kegiatan yang lain. Jadi kita harus jujur, kita harus dan kita juga harus bertanggung jawab dengan omongan kita kalau kita bisa ya adik-adik. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan, anak raja ya adik-adik, kita harus tunduk taat pada orang tua, pada otoritas. Siapa wakil kita selama kita di dunia ini, yaitu orang tua kita. Mungkin kita katakan ya orang tua saya cerewet, kerjaannya marah-marah, apa yang aku kerjakan nggak dihargai, selalu aku dibanding-bandingin nih Kak. Ya kan, memang adik-adik tidak ada orang tua anak yang sempurna. Nah, kita sebagai anak, kita harus bisa menghargai orang tua kita. Kita harus taat, harus patuh apa yang diperintahkan. Ketika orang tua kita salah, kita juga bisa dinegur adik-adik kita. Apakah kita katakan ma itu salah, pas salah, bisa saja adik-adik. Nah sebaliknya, ketika orang tua kita melihat kita salah, orang tua kita juga bisa menegur kita adik-adik. Jadi sama-sama saling menghargai ya kan. Jangan satu maunya kita dihargai tapi kita tidak menghargai orang tua kita. Nah kita sama-sama belajar ya adik-adik, apa otoritas kita sebagai anak ya kan, itu saling tunduk taat patuh pada orang tua. Dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini adalah perintah pada kita adik-adik sebagai anak-anak raja, di mana kita harus menghormati, menghargai orang tua kita. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu berhasil dan beruntung. Karena apa? Kita mengasihi, kita patuh kepada orang tua kita. Jadi pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak raja, kita sebagai anak harus jadi apa? Terang, jadi berkat bagi kedua orang tua kita. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya memberkati hidup kita. Sekarang tiba saatnya juga kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Berkatilah persembahan dari setiap kami yang memberi ya Tuhan, maupun yang tidak memberi, Kau juga berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik,
kita mau akhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita boleh memuji, memuliakan Tuhan, boleh memberi persembahan dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, kami mau mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dalam lewat ibadah kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami bersyukur juga sepanjang hari ini biarlah kami bersuka cita di dalam Tuhan, dan berkati juga kedua orang tua kami, berikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Apapun yang dikerjakan kedua orang tua kami, berkati ya Tuhan Yesus yang baik. Juga Tuhan Engkau memberkati juga guru-guru Victory Kids kami, berikan mereka hikmat, kekuatan juga ya Tuhan, supaya mereka boleh mengajari kami, membimbing kami, mendidik kami ke dalam jalan-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.